Salam damai sejahtera untuk kita semua. Saya Polcebanam Tuhan, NIM 2213010007. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS Bahasa Indonesia. Yang pertama, saya akan membahas materi. Nomor 1, implementasikan fungsi tanda baca dalam kalimat. Nomor 2, implementasikan fungsi huruf kapital dan huruf miring. Nomor yang ketiga, analisis penggunaan kata. Selanjutnya, penggunaan tanda baca. Terdapat 15 tanda baca yang lazim digunakan dalam penulisan meliputi tanda titik, tanda koma, tanda tanya, tanda seru, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda baca hubung, tanda baca pisah, tanda baca elipsis, tanda baca kurung, tanda baca kurung siku, tanda baca petik, tanda baca petik tunggal, tanda baca garis miring, dan tanda baca apostrof. Yang pertama, tanda baca titik. Fungsi tanda titik yang paling banyak dipahami orang-orang ialah sebagai penanda pada akhir kalimat. Contoh, ayah baru saja berangkat ke Yogyakarta. Berikutnya, tanda baca koma. Tanda ini sangat sering digunakan pada tengah-tengah kalimat. Tanda koma biasanya dipakai dalam suatu perincian atau penyebut bilangan. Contoh 1, 2, 3. Berikutnya, tanda baca tanya. Fungsinya untuk menanyakan sesuatu pada kalimat. Contoh, kapan kamu pergi ke Kupang? Berikutnya, tanda baca seru. Fungsinya sebagai kalimat perintah dan menunjukkan ekspresi terkejut atau kaget. Kalimat perintah, tolong matikan lampu di ruangan itu. Contoh, menunjukkan ekspresi terkejut atau kaget. Astaga, apakah aku lupa mengirimkan pesan itu ke kamu? Berikutnya, tanda titik koma. Fungsinya memisahkan bagian kalimat dan memisahkan kalimat setara. Contoh, malam semakin larut, tugasnya tak kunjung selesai. Berikutnya, tanda titik dua. Fungsinya sebagai akhir pernyataan lengkap. Sesudah kata atau ungkapan di antara identitas penerbit dan dalam teks drama setelah kata yang menunjukkan pelaku. Akhir pernyataan lengkap. Tanda titik dua digunakan pada akhir pernyataan yang lengkap, tapi hal ini hanya berlaku jika masih ada rangkaian yang sama. Yang berikut, tanda hubung. Tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur kata ulang. Contoh, anak-anak. Berikutnya, tanda pisah. Tanda pisah membatasi penyimpanan kata. Jika ada pembatasan, penyisipan kata atau kalimat yang memberikan penjelasan khusus di luar konteks kalimat, maka digunakan tanda pisah. Contoh, kesuksesan itu saya meyakinkan tercapai. Harus diperjuangkan oleh dirinya sendiri. Berikutnya, tanda elipsis atau titik-titik. Penulisan kalimat yang terputus-putus. Tanda elipsis ditulis dengan cara titik spasi. Tanda ini dipakai dalam penulisan kalimat yang terputus-putus. Contoh, aku juga tidak habis pikir dengan kejadian itu. Berikutnya, tanda kurung. Fungsinya untuk mengampit atau
mengampit keterangan dan tambahan keterangan. Contoh, harta kekayaan meliputi logam mulia, properti, dan saham. Yang berikut, tanda kurung siku sebagai pengepit keterangan, mengapit huruf, kata, atau kelompok. Contoh, persamaan dari metode pengajaran itu. Perbedaannya, lihat halaman 33 sampai dengan 45. Cukup signifikan. Memberikan output yang kurang lebih sama dengan tujuan awal. Yang berikut, tanda petik sebagai petikan langsung, penutup kalimat, mengapit istilah ilmiah, dan mengapit judul. Contoh, aku lapar, ucap Ratu. Yang berikut, hasil dan pembahasan. Tanda petik tunggal sebagai pengepit makna dan pengepit petikan dalam petikan lain. Contoh, kau dengar bunyi ngiung 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 tadikah? Berikutnya, tanda garis miring sebagai pengganti kata hubung dan dipakai pada nomor surat dan kalimat. Contoh, pria atau wanita. Yang berikut, tanda apostrof sebagai penggunaan kata khusus dan menunjukkan penghilangan bagian kata. Penggunaan kata khusus dalam penulisan. Tanda ini digunakan dalam penulisan nama serta kata khusus dari serapan bahasa asing. Contoh, Ahmad Syafi, bukan Ahmad Safi atau Safi. Yang berikut, fungsi huruf kapital dan huruf miring. Huruf kapital atau huruf besar. Huruf kapital adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus. Atau lebih besar dari huruf kapital adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus lebih besar dari huruf biasa. Biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam suatu kalimat. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petik langsung. Huruf kapital dipakai sebagai huruf nama gelar, kehormatan, keturunan, dan keagamaan. Yang berikut, huruf miring. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, surat kabar yang diikuti dalam tulisan. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Yang berikut, esok dan besok. Perbedaan kata esok dan besok. Esok berarti saat yang datang atau masa depan. Besok berarti hari sesudah hari itu. Contoh esok, kita perbaiki jalan hidup ini agar menjadi lebih baik. Contoh besok, dia datang besok pagi. Yang berikut, perbedaan jam dan pukul. Jam berarti masa atau jangka waktu dan benda petunjuk waktu. Contoh, benda petunjuk waktu seperti arloji. Pukul berarti saat atau waktu. Kata tersebut dipakai saat menyatakan waktu tertentu dalam satu hari yang disertai jam dan menit. Contoh, rapat itu akan dimulai pada pukul 10.00. Perbedaan semua dan seluruh. Semua artinya setiap anggota terkena atau termasuk dalam hitungan dan menekankan pada jumlah yang banyak. Contoh, semua ruangan akan dibersihkan dan dicat lagi. Seluruh artinya setiap anggota termasuk dalam hitungan, tetapi dalam pengertian kelompok atau kolektif.
Contoh, seluruh bangsa Indonesia menjunjung bahasa persatuan. Yang berikut adalah, ialah, dan merupakan. Adalah umumnya digunakan untuk mendefinisikan kata benda. Contoh, Misanthor adalah laman pencarian terbaik untuk buku-buku terbitan Mijam. Kata ialah berfungsi sebagai penghubung dua penggal kalimat dengan penjabaran atau perincian dan menegaskan penjelasan pengalaman kalimat pertama. Contoh, aktivitas saya selama pandemi corona ialah belajar dari rumah. Merupakan. Kata merupakan digunakan untuk membuat definisi. Saya ulangi. Kata merupakan digunakan untuk membuat definisi rupa atau kata wujud. Yang berikut, kapan, yakni, dan yaitu. Perbedaan kapan. Penggunaan kata kapan berisi pernyataan-pernyataan mengenai waktu terjadinya peristiwa, berita, atau cerita yang terjadi. Contoh, kapan peristiwa itu terjadi. Kata yakni dan yaitu digunakan untuk merinci keterangan kalimat. Contoh, 3 cabang olahraga yang akan dilombakan, yakni atau yaitu basket, futsal, dan karate. Sekian dan terima kasih.